Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, saudara-saudaraku fillah serta saudari-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, di saat kita semuanya sedang menjalankan ibadah yang agung, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menunggu berbuka. Maka ini merupakan waktu yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan waktu yang utama. Mudah-mudahan sekarang kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang utama dan utama lagi, di dalam keutamaan dan ditambah lagi keutamaannya, atau bisa dikatakan cahaya di atas cahaya. Kaum muslimin, kita akan membahas yang berkenaan dengan tauhid. Kita masih di dalam bab keutamaan tauhid dan kemampuan dari tauhid itu atau efektivitas tauhid itu sendiri di dalam menghapus dosa-dosa. Fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan apa yang bisa dihasilkan dari tauhid itu dalam menghapuskan dosa-dosa. Tauhid itu keutamaannya adalah orang yang bertauhid akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini orang yang bertauhid, orang yang menghamba sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Seorang yang bertauhid pun pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga apapun keadaannya, sebesar apapun dosa-dosanya, karena dosa yang dia lakukan bukan termasuk dosa syirik, maka pasti orang tersebut akan masuk surga. Apapun amalannya nanti tergantung derajat, cuma derajat seberapa tingginya dia nanti masuk surga tergantung dengan amalannya, dan pasti akan masuk surga. Dan tauhid pula kaum muslimin akan mengharamkan badan atau tubuh seseorang atas neraka, mengharamkan harrama 'alan nari, Allah akan mengharamkan atas neraka dari memakan tubuhnya orang yang bertauhid.
Ya, kita tahu nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anggota yang tidak bisa disentuh oleh api neraka, di antaranya adalah anggota sujud, ya, wajah, telapak tangan, kemudian lutut dan kaki. Anggota sujud tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang demikian itu kaum muslimin, karena anggota ini untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sujud merupakan gambaran, ikon tersendiri di dalam, ya, tauhid. Hal yang paling nampak, ya, hal yang paling nampak dari ketauhidan adalah ketika seorang bersujud, ya, benar-benar merendahkan diri, menghinakan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kaum muslimin, tauhid itu sendiri nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi, lebih berat daripada langit yang 7 ataupun bumi yang 7. Ya, karena seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang di suatu timbangan, kemudian langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya ditempatkan di satu anak timbangan yang lain, niscaya tauhid la ilaha illallah akan tetap lebih berat. Ya, karena memang la ilaha illallah ini, ya, kalimat yang besar, yang agung. Karena la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tauhid ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sebagai medan, ya, medan bagi manusia untuk apa? Merealisasikan tauhid. Karena la ilaha illallah, Allah pun menciptakan surga dan neraka untuk menjadi balasan bagi orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga, bagi orang yang tidak merealisasikan tauhid akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan mizan di hari kiamat, kemudian ada padang mahsyar. Itu semuanya karena untuk apa? Tauhid. Maka sangat pantas bahwa la ilaha illallah itu lebih berat nilainya daripada langit dan bumi sekalipun. Dan sungguh kaum muslimin, orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbunuhnya, ya, seorang beriman, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat, ya, kasusnya daripada hilangnya bumi dan seisinya, atau dalam riwayat lain lebih berat dari hilangnya Ka'bah sekalipun, ya. Ini satu orang yang beriman, nilainya di sisi Allah demikian kaum muslimin. Maka betapa mulianya seorang yang bertauhid ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar paling tingginya, ujian paling tingginya disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika disebut dengan abdun. Abdun itu apa? Hamba. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar sempurna menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah sepenuhnya, ya, dia tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang Allah ridhoi, matanya memandang, ya, dengan kepada arah atau kepada pandangan-pandangan yang Allah ridhoi, telinganya mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, karena pendengarannya, karena penglihatannya, karena hatinya, dirinya, tangannya, dia tidak menyentuh kecuali apa yang Allah ridhoi. Karena itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya adalah pandangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya, ya, miliknya Allah. Bahkan hidupnya, ya, hidupnya dia adalah hidup yang milik Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dia karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Hidupnya dia adalah hidupnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
sepenuhnya, ya, orang yang benar-benar sepenuhnya menjadi hamba Allah. Ya, kita jauh sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sekali daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada kesempatan bermaksiat, ya, mendengar sesuatu yang tidak diridhoi Allah, berapa kali kita sudah, ya, melihat, berbicara, menyentuh, berjalan, ya, di tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi, ya, memakan makanan yang Allah tidak ridhoi, berbicara dengan pembicaraan yang Allah tidak ridhoi. Padahal kita milik Allah. Padahal kita milik Allah. Ya. Tidak sebagaimana kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti malaikat, seperti matahari, rembulan. Kalau mereka memang dicipta demikian, ya, dicipta demikian, tidak ada kesempatan untuk memilih. Matahari kita bisa memastikan selalu terbit, selalu nanti terbenam, ya. Selalu nanti akan muncul malam, ya. Demikian seterusnya. Matahari kita bisa menyangkakan atau bisa memperkirakan matahari pun akan datang lagi. Ya, kita disuruh sholat, ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kadang bolong. Kalau matahari apa pernah absen? Tidak pernah. Ya. Bulan apa pernah absen? Tidak. Ya, demikian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Malaikat pun tidak pernah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kaum muslimin, dalil yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan efeknya dalam menghapuskan dosa-dosa. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meriwayatkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wa hassanahu, dan beliau Imam Tirmizi menghasankannya. Imam Tirmizi ini termasuk ahli hadis, Imam Jarh wa Ta'dil pula. Beliau, ya, dalam menghukumi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diakui oleh para ulama. Beliau menghasankan hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik Ibn Nadir Al-Ansari Al-Khazraji, seorang yang Khazraj, berarti dari kalangan Ansar, yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW ketika berhijrah. Ini ada kaum muhajirin yang diusir oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang menyebut adalah kaum Ansar. Nah, Anas bin Malik salah satu dari kaum Ansar ini yang dikatakan di dalam ayat, ya, ulaika humul muflihun, mereka lah kaum yang menyebut muhajirin ini adalah kaum yang beruntung. Ya, kaum yang beruntung. Sedangkan kaum muhajirin disebut dengan ulaika humus shadiqun, kaum yang benar, yang jujur imannya, karena mereka benar-benar mau meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat yang asing, Madinah, yang ketika itu Madinah tidak dikenal, banyak wabah penyakit, ya, banyak wabah penyakit. Tidak membawa harta ataupun perbekalan yang banyak, ya, cuma itu saja, tubuh sama pakaian sama perbekalan yang mereka bawa saja, berhijrah ke Madinah. Betapa benarnya atau betapa jujurnya iman mereka. Kemudian kaum Ansor yang menyambut mereka adalah orang yang beruntung. Anas bin Malik termasuk dari kalangan Ansor. Muhajirin dan Ansor merupakan dua golongan sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan seterusnya. Beliau Anas bin Malik pun pernah menjadi khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut persaksian beliau, Nabi, ya, selama 10 tahun ini tidak pernah mengucapkan kenapa kamu tidak seperti ini, ya, kenapa kamu melakukan seperti ini, nggak pernah memarahi Anas bin Malik. Ini kalau orang di zaman sekarang mustahil, ya Pak, ya, ada orang, ya, sama pembantunya nggak pernah
kesuh, ya, nggak pernah marah, mustahil. Kalau sekarang nggak ada, hampir dikatakan tidak ada, mustahil. Tapi riwayat atau biografi Rasulullah SAW diceritakan demikian. Ya, Nabi SAW tidak pernah memukul, walaupun memukul istri, misal memukul anak, diperbolehkan kalau mereka melakukan khusus atau kedurhakaan. Tapi pada kenyataannya Nabi tidak pernah demikian. Ya. Betapa sempurnanya akhlak Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Bayangin ini. Orang kok nggak pernah mencela makanan. Kalau kita coba, ya, ini nggak enak, keasinan, ya. Nabi ketika dihidangkan dop, daging apa itu, biawak, Nabi jawabnya ya jawab yang cantik gitu ya, jawab yang bisa ndak menghindar dari ini ya, dari sesuatu yang tercela. Aku nggak biasa makan seperti ini. Cuma kayak gitu saja, nggak, wah baunya nggak enak. Kalau kita kan bagaimana? Ini manusia ada yang seperti ini di zaman dulu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sekarang mustahil. Ini menjadi tanda atau bagi orang yang mau berpikir, ya pasti dia akan bisa mengambil kesimpulan kalau Nabi adalah benar-benar seorang Rasul, seorang Nabi. Beliau Anas bin Malik menyampaikan hadis kepada kita dari Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadisnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang Allah sendiri langsung mengucapkannya, ya, tapi tidak dinilai sebagai Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran kan tilawahnya, membacanya saja adalah ibadah. Nanti setiap huruf per hurufnya akan bernilai ibadah dan ada keutamaan tersendiri. Kalau Al-Quran, kalau ini hadis, ya, hadis qudsi, ya, tidak sama dengan Al-Quran, tetapi sama-sama wahyu. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau mendatangiku nanti dengan membawa sepenuh bumi khotoya. Khotoya itu apa, Pak? Dosa-dosa. Membawa sepenuh bumi dosa-dosa. Banyak banget ya. Sepenuh bumi dosa-dosa. Summa laqitani. Kok kemudian engkau menemuiku, wahai anak Adam, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Pasti aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi itu pula berupa maghfiratan, berupa ampunan. Subhanallah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Betapa agungnya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dosa ya banyak memang kita ya. Ya kita banyak banget dosanya. Enggak syukur, lalai ya. Suruh sholat ya malas. Nah, itu kita menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan kesehatan. Dosa banyak sekali kita lakukan. Tapi Allah masih saja mau mengampuni kita. Allah masih saja memberikan rizki kepada kita. Ini bahkan di dalam riwayat yang lain ada lafaz konteks hadis yang lebih menyentuh lagi ya, bagi kita semuanya. Wa akhraja Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang lain. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha faazidu. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Wa azidu, dan bahkan aku mau atau bisa saja menambahinya. Wa man jaa bis sayyi'ah fajazaa'uhu sayyi'atun, dan siapa yang datang membawa satu kejelekan, aku akan membalasinya dengan satu kejelekan yang semisalnya. Au aghfiru, atau kalau aku mau aku akan mengampuninya.
Subhanallah. Kalau ada kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau ada dosa dicatat 1 atau barangkali malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaum muslimin rahmatnya Allah mendahului kemurkaannya. Betapa baiknya Allah kepada kita, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di kenyataan ini ya dilihat demikian ya, dilihat pun demikian di dunia ini. Coba di kehidupan nyata sekarang. Bermaksiat kepada Allah ya siang dan malam, tapi masih saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Allah mengatakan kepada kita kaum muslimin, siapa yang mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, sekilan mungkin ya Pak ya, shibran. Taqarrabtu minhu dhira'an. Aku akan mendekat kepadanya dhira'an, 1 hasta. Allah akan menyambutnya lebih. Demikian kaum muslimin. Wa man taqarraba minni dhira'an, siapa yang mendekat kepadaku dhira'an, 1 hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku pasti akan mendekat kepadanya dengan 1 ba'an. 1 ba'an ini 1 apa ini? Depak ya, 1 depak. Tangan kanan sama tangan kiri dibentangkan kayak gini, kemudian ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri ya, jaraknya itu 1 depak. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya, melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Bukankah kita mendengar dalam ayat bahwa siapa yang berinfak fi sabilillah, Allah akan menumbuhkan dari infak tersebut berapa? 7 sumbulah, 7 tangkai, dan setiap tangkainya nanti akan menumbuhkan 100 ya, 100 kebaikan. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala keutamanya luas. Rahmatnya Allah luas, keutamanya luas. Kalau Allah ngasih enggak ada yang ditakutkan habis, ya. Allah Maha Pemurah karena Allah Maha Kaya, ya. Semau-maunya Allah Subhanahu wa taala mau membalasi hamba-hambanya. Kita rebutan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut habis. Rebutan biar dapat banyak. Karena nanti di hari kiamat kaum muslimin, penduduk surga akan melihat kepada tingkatan yang di atasnya itu sejauh kayak kita lihat kepada bintang-bintang, tinggi sekali ya. Karena saking jauh jaraknya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu begitu luas, begitu banyak ya. Sehingga sampai terjadi nanti jarak ya, level 1 ke level 2 itu bentangannya sejauh bintang-bintang. Ini subhanallah ya. Dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dikatakan di dalam ayat. Ka'ardis samai wal ard. Arduha as-samawatu wal ard. Jadi surga luasnya itu seluas langit dan bumi. Kita lanjutkan pembacaan hadis ini. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan harwalatan. Dengan harwalah, cepat-cepat, bergegas ya. Aku akan mendatanginya dengan bergegas. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, siapa yang menemuiku dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosa, la tusyriku bi syai'an, dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun ya, laki tuhu bimisliha maghfiratan, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi pula maghfirah, ampunan ya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cuma minta apa sih Allah? Biar jangan syirik, itu tok dari Allah. Tapi ya itu namanya manusia. Banyak nggak Pak, Bapak Ibu semuanya? Banyak nggak yang kemudian terjatuh dalam kesyirikan? Nyatanya banyak sekali. Subhanallah. Allah nggak minta kepada kita hal-hal yang berat, cuma jangan syirik. Doa
kamu minta sama Allah, akan dikasih, akan diberi. Kamu sholat untuk Allah, hidup untuk Allah. Cuma itu saja Allah Subhanahu wa taala minta. Tapi nyatanya ya, anak Adam manusia ya memang zalim ya. Disuruh nyembah Sang Pencipta, disuruh nyembah Zat yang selama ini memberikan rizki, memberikan keutamaan, karunia, kesehatan, ya. Kok nggak mau, ya? Memang nemen, ya. Zaluman jahula, manusia itu disebut dengan seorang yang sangat zalim, sangat jahula, sangat bodoh, ya. Nggak tahu terima kasih. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali berterima kasih, sedikit sekali mau mengambil pelajaran. Qalilan ma tadhakkarun. Dalam surah banyak banget, surah An-Nahl, nikmat dijejer satu ayat 1, 2, 3 sampai berapa itu surat, hampir habis surat An-Nahl. Dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Yasin, ya. Dulu dalam surat Ar-Rahman sebutkan nikmat ini, nikmat banyak sekali, ya. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ditanya manusia, "Ailahu ma'allah?" Udah kayak gitu apa ada ilah bersama Allah? Apa ada ilah bersama Allah yang selama ini mencipta engkau, memberikan rezeki kepada engkau? Ini diberi makan, gak cuma diberi makan tok kayak hewan gitu ya. Diberi makan dengan bermacam-macam, ada anggur, ada macam-macam bentuknya, warnanya, aromanya, rasanya. Ya. Ilahu ma'allah, apa ada ilah bersama Allah? Ada ikan, daging pun gak cuma satu, bermacam-macam. Ya. Dibentangkan nikmat seluas-luasnya di dunia ini. Ilahu ma'allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, bertubi-tubi kaum muslimin. Ada 5 kali ilahu ma'allah. Qul alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladziina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dzata bahjati ma kana lakum an tumbitu sajaraha. Ilahu ma'allah. Ilahu ma'allah, ditanya seperti itu sampai 5 kali. Nemen sekali kalau sampai seorang kok mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa meruginya kalau seorang kemudian masuk neraka. Betapa ruginya seorang masuk neraka menghadapi Allah yang Maha Pemurah, ya. Kok ini sudah ditunggu taubatnya, masih diberi kehidupan, ya, masih diberi rizki, ya, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan sebaliknya Allah membentangkan ya tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang bermaksiat di malam hari. Ditunggu taubatnya, kapan mau taubat? Sudah kayak gitu kok ada aja yang kemudian tetap masuk neraka. Berarti sudah nemen memang. Ya. Illa man aba, memang. Semua umatku itu masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Itu orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Siapa yang mentaatiku berarti dia mau masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia orang yang enggan masuk surga. Ini kaum muslimin, ya, hadisnya sangat luar biasa, ya. Kalau ini dikeluarkan oleh Imam Muslim yang tadi, dengan konteks yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, tentunya lebih sahih lagi. Derajat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim lebih sahih lagi. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari hadis-hadis ini. Pertama, bahwa tauhid ini sangat utama, sangat penting, sangat urgen, dan betapa banyaknya pahala dari tauhid itu. Pahalanya banyak, ya, dan kemudian efeknya juga luar biasa. Keutamanya apa di sini, Pak? Allah akan mengampuni dosa orang tersebut walaupun sepenuh bumi. Di dalam riwayat yang lain, walaupun setinggi langit, ya, walaupun dosa itu muncak sampai langit, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut menemui Allah dengan tidak menyekutukannya sedikit pun. Kedua, sa'atu fadlillah
wa judihi wa rahmatihi wa afwi. Luasnya karunia Allah, luasnya pemberiannya Allah, luasnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, luasnya maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Ya kayaknya enggak diragukan lah ya. Betapa besarnya karunia Allah kepada kita, betapa luasnya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bantahan terhadap orang Khawarij ya, yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Orang Khawarij mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, kekal di neraka. Orang Khawarij mengatakan siapa yang sudah masuk neraka enggak ada lagi kesempatan nanti untuk masuk surga. Ini orang Khawarij. Maka dari hadis ini terbantahkan. Nanti ada orang yang diberi syafaat. Nanti ada orang yang sudah masuk surga, sudah masuk neraka, kemudian dientas, ya, dikeluarkan dari neraka. Kemudian yang keempat, isbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Di dalam hadis ini ada penetapan sifat berbicara bagi Allah, bahwa Allah yang bisa maha berbicara dengan bahasa apapun, kapanpun yang Allah inginkan, Allah maha berbicara. Kenapa disebutkan demikian kaum muslimin? Karena di sana ada orang yang mengingkari sifat bicaranya Allah ini. Allah itu enggak bicara kayak bicaranya kita. Allah hanya menyampaikan kalamun nafas, yaitu bahasa jiwa, ya, hanya bahasa jiwa, bahasa diri, tanpa bahasa, bukan bahasa Arab, bukan bahasa, pokoknya cuma makna saja yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Nabi mengibaratkan sebagai Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Ini kufur kaum muslimin. Ini akal-akalan, ya. Tidak datang dari hadis-hadis Nabi SAW. Tidak datang dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Sudah kepenak saja, mudah saja agama itu yang menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah berbicara. Qala Allah. Ya sudah, kita imani bahwa Allah berbicara. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, ya, dengan makhluknya dalam satu waktu. Dengan seluruh makhluknya dalam satu waktu nanti di hari kiamat. Ya. Tidaklah kalian nanti pasti akan berbicara di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Nah, ini nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu secara bersamaan. Mampu enggak, Pak? Ya, mampu. Sebagaimana sekarang Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya dalam waktu yang bersamaan. Bisa enggak? Bisa. Memperhatikan, memberikan inayah kepada bayi yang ada di dalam perut ibunya, ya, dengan detail. Yang hamil enggak cuma satu orang, ya, di seluruh dunia banyak sekali. Betapa luar biasanya perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dalam satu waktu. Bisa, Allah pun bisa untuk berbicara dalam satu waktu kepada seluruh makhluknya. Kemudian yang kelima, penjelasan makna la ilaha illallah di sini, bahwa la ilaha illallah haruslah meninggalkan yang namanya syirik, sekecil-kecilnya harus ditinggalkan. Ya. Qalilihi wa kasirihi, baik yang sedikitnya ataupun yang banyaknya, jangan sampai terjatuh ke dalam syirik. Bahkan ada orang yang masuk neraka gara-gara cuma berkorban lalat untuk berhala. Itu pun nanti akan masuk neraka, kekal di neraka. Cuma satu ekor lalat dipersembahkan kepada selain Allah. Maka yang namanya tauhid harus, ya, murni meninggalkan syirik, meninggalkan pelakunya, ya, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. La yakfi qauluha bilisan, tidak cukup cuma ngomong la ilaha illallah dalam keadaan dia ada di hadapan pohon, ya, tapak la ilaha illallah sambil manggil-manggil penghuninya. Zikirnya la ilaha illallah. Dukun mengucap la ilaha illallah mboten, Pak? Mengucapkan kadang kayak gitu, ya, pakai ayat, pakai hadis, ya, pakai ayat, pakai mantra-mantra, ayat kursi bahkan, tapi cuma di lisannya saja. Amalannya mempersembahkan, ya, ayam kepada arwah-arwah, mempersembahkan ayam kepada
selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan padahal sesembelihan itu hanya ditujukan kepada Allah. Yang keenam, isbatul ba'tsi wal hisab wal jaza. Di dalam hadis ini terdapat penetapan hari berbangkit, penetapan hari perhitungan, penetapan hari pembalasan, karena nanti kita semua akan datang menemui Allah. Kalau kita datang menemui Allah tidak mensekutukan ya Allah dengan sesuatu pun, Allah pun sudah menyiapkan ampunan ya. Tinggal Allah mau mengampuni kita atau tidak, ya tergantung nanti. Tahtal masyiah ya. Apakah Allah akan mengampuni kita atau tidak tergantung kehendaknya Allah, tergantung kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak bisa memastikan pasti apa akan diampuni. Berarti kita mendahului Allah, lancang. Ya, kita pun tidak bisa mengatakan kita nggak akan diampuni. Sama pula berarti saru ya dengan Allah. Kita katakan tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak diampuni. Kalau kita mengatakan pasti diampuni, berarti kita meringankan, mengentengkan doa, mengentengkan dosa-dosa dan menghinakan Allah. Saru. Ya, kalau kita ngomong pasti diampuni. Untuk apa? Kita sendiri, ya. Untuk fulan dan fulan, orang itu pasti diampuni. Tidak seperti itu, ya. Tapi kita katakan apa? Sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan ya, pengetahuan agama, bisa menambah keimanan, bisa menjadi koreksi, evaluasi bagi kita semuanya. Ada salah dan tambahannya itu dari saya dan dari syaitan, saya memohon ampun, dan ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.